Yang nuduh itu orang yang nggak ngerti apa-apa, halusinasi itu apa, khurafat itu apa, mereka sendiri nggak ngerti sebenarnya. Nih, sebelum saya terangkan dengan argumentasi yang sangat kuat, saya akan terangkan dari sisi psikologi dulu. Di dalam ilmu psikologi ada istilah rasa suka, rasa sayang, sama rasa cinta. Nah, tiga rasa ini kebanyakan orang dianggapnya sama. Dianggap sama, padahal semuanya ini berbeda loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas atau kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai karomah Abah Guru Sekumpul, yang dimana karomah Abah Guru Sekumpul ini tidak dipercayai oleh orang-orang Salafi. Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, menurut pendapat Anda, apakah benar tuduhan dari Salafi atau Wahabi bahwa karomah Abah Guru Sekumpul ini adalah halusinasi atau khurafat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahas karomah Abah Guru Sekumpul yang sering dituduh dengan tuduhan yang serampangan. Ya. Dituduh dengan halu, dituduh dengan khurafat. Ya. Padahal yang nuduh itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi mereka asal ngomong. Asal ngomong, halusinasi itu apa, khurafat itu apa, mereka sendiri nggak ngerti sebenarnya. Oke. Nih, sebelum saya terangkan dengan argumentasi yang sangat kuat, saya akan terangkan dari sisi psikologi dulu. Di dalam ilmu psikologi ada istilah rasa suka, rasa sayang, sama rasa cinta. Oke. Nah, tiga rasa ini kebanyakan orang dianggapnya sama. Dianggap sama, padahal semuanya ini berbeda loh. Jadi mungkin itu mirip tapi nggak sama. Mirip, Oke. tapi nggak sama. Jadi yang mirip itu jangan dianggap sama. Di situ dibutuhkan ketajaman berpikir. Kalau misalnya pikirnya tumpul, nggak bisa membedakan loh. Oke. Saya terangkan dulu satu-satu nih. Rasa suka, apa itu rasa suka? Rasa suka itu ketika hati kita ini merasa senang, merasa sumringah. Nah, itu disebut rasa suka. Misalnya ada wanita misalnya suka berkawan sama Mas Komar. Nah, itu statusnya suka. Jangan diartikan cinta, jangan diartikan sayang. Beda ya? Beda. Kalau rasa suka itu hanya di hati ada rasa senang. Ada rasa sumringah, nyaman. Itu derajatnya baru rasa suka. Banyak orang karena nggak ngerti, dianggapnya wah orang ini cinta sama saya. Dianggapnya orang ini sayang sama saya. Padahal bukan, hanya sekedar suka derajatnya ini. Jadi kalau ada rasa di hati ini posisi senang, bahagia, itulah rasa suka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa sayang. Kalau rasa sayang ini lebih dalam lagi. Lebih dari sekedar rasa suka. Di situ ada rasa simpati, ada rasa ingin menjaga, itu loh. Jadi rasa sayang itu lebih dalam lagi maknanya, di atasnya rasa suka. Nah, di atas rasa sayang ini ada lagi rasa cinta. Nah, rasa cinta ini adalah rasa yang paling tinggi dalam ilmu psikologi itu. Nggak ada yang lebih tinggi dari cinta itu. Semua unsur perasaan, baik rasa suka, rasa sayang, ada semua pada rasa cinta ini. Jadi seseorang itu baru disebut cinta ketika seluruh perasaan ini terkumpul. Bahkan logikanya sudah hilang kalau sudah cinta. Jadi tiga unsur ini, kalau orang bisa membedakan, nanti enak, nanti tandanya dia itu orang cerdas. Pernah ada kawanku dulu, ada wanita gaul, ngomong sama kawanku nih, saya suka sama kamu. Dipahami, dikiranya cinta. Padahal hanya sekedar suka
berkawan. Iya, berteman ya. Karena salah paham, akhirnya dia pede kan, senang, wow cewek itu cinta sama saya, padahal nggak cuma suka, sekedar suka. Bahayanya orang salah paham dan gagal paham begitu. Ya, ya. Nah, masuk ke materi kan tentang halusinasi, kurofat, dan karomah. Ini sama seperti tiga unsur ini, beda secara definisi, beda secara praktek, beda secara motif. Oke. Jadi hal yang mirip jangan dianggap sama. Ya, ya. Itu rumusnya itu. Sekarang saya terangkan satu-satu nih, biar otak orang-orang Wahabi ini pinter, karena bodoh terus. Iya, iya, iya. Pertama, apa itu halusinasi? Motif halusinasi itu adalah penyakit sebenarnya. Penyakit jiwa, kejiwaan. Iya, iya. Biasanya orang halusinasi itu ada di rumah sakit jiwa biasanya. Jadi seakan-akan dia itu melihat sesuatu padahal barangnya nggak ada. Misalnya orang itu kumpul orang berempat misalnya. Nah, orang yang kena gangguan halusinasi ini, dia merasakan seakan-akan ada orang lain, akhirnya ngomong sendiri. Itu halusinasi. Iya, iya. Dia melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat. Kadang ada lagi orang yang misalnya demam panas misalnya. Oh, biasanya ada halusinasi gitu. Ya, ya. Entah dia dikejar sama nenek yang tua kan, akhirnya dia ketakutan. Itulah halusinasi. Halusinasi ya. Motifnya adalah penyakit. Dan sembuhnya itu penyakit jiwa itu agak lama. Berproses ya. Berproses, ada seminggu, 2 minggu, sebulan, lama. Itu arti halusinasi. Oke, oke. Penyakit medis. Nah, adapun soal kurofat. Kurofat itu artinya dongeng. Jadi cerita-cerita yang bersumber dari mulut ke mulut, yang sumbernya itu nggak jelas. Tidak jelas ya. Kalau kita lacak, apa kurofat? Misalnya Suster Ngesil, misalnya, Nyirur Kidul, Nyi Blorong, itu yang disebut kurofat. Dilacak sumbernya nggak jelas. Tidak ada referensinya ya. Nggak ada referensinya. Oke, oke. Nah, yang satu lagi karomah ini beda lagi. Kalau karomah itu motifnya harus ada orang soleh di situ. Orang soleh, kekasih Allah, baru di situ ada karomah muncul. Nah, sifat karomah ini sesaat loh, sebentar. Ya, ya. Sesaat kejadiannya sesaat, nggak bisa diminta terus sifat karomah itu. Jadi salah paham sekali kalau misalnya karomah dituduh halu, itu beda secara definisi, beda secara praktek, motifnya juga berbeda, semuanya berbeda. Berarti kalau seperti itu menurut Anda orang-orang Salafi ini salah memahami semua itu? Salah paham dan pahamnya salah, dua-duanya itu, karena nggak mau tabayun. Itu letak kesalahan mereka itu. Jadi hal yang mirip jangan dianggap sama, itu rumusnya. Oke, oke. Jadi intinya dari poin yang ditangkap, sesuatu yang mirip belum tentu sama. Belum tentu Makanya sama. jangan salah mengartikannya. Iya, karena ada hakikatnya sendiri-sendiri, ada intisarinya sendiri-sendiri. Oke, oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana menurut Anda menghancurkan argumentasi orang-orang Wahabi yang tidak percaya karomah ini? Gampang sekali, mereka akan mengalami blunder. Oke, oke. Coba nih, saya tantang berdebat orang-orang Salafi. Orang yang paling pinter datangkan di depan saya debat soal karomah. Cukup tuduhan itu dihancurkan hanya dengan 2 pertanyaan. Apa tuh? Pertanyaan pertama, kamu percaya nggak dengan karomah? Oke. Orang Wahabi pasti menjawab percaya. Iya kan? Percaya. Pertanyaan kedua, karomah siapa yang kamu percaya? Bingung nanti dia itu. Ujungnya blunder. Ujung-ujungnya blunder. Nanti dia misalnya nyebut orang Ashabul Kahfi misalnya. Nah, kita menggunakan argumen mereka. Ashabul Kahfi misalnya tidur ratusan tahun, Nabi aja belum pernah. Ayo, kita berdebat menggunakan argumentasi dia. Akhirnya dia bingung sendiri kan. Jadi berdebat menggunakan argumentasi orang Salafi, nanti dia bingung sendiri. Kan coba pikir baik-baik loh. Pertama, mereka percaya karomah kan, giliran dikasih cerita karomah mereka nggak percaya. Coba simulasinya begini nih, bilangnya halusinasi. Iya nih, simulasinya begini. Ada orang dia percaya bahwa es itu dingin. Kamu percaya nggak es itu dingin? Ya percaya. Terus saya cerita, tadi saya minum es dingin sekali sampai gigi ngilu. Oh saya nggak percaya. Coba, artinya nalar berpikirnya cacat. Oke, oke, oke. Begitu tuh. Jadi mudah sekali, cukup tanya saja ustadznya itu yang nggak percaya karomah, yang nuduh dengan halu, nuduh kurofat. Kamu percaya nggak dengan karomah? Pasti jawabannya percaya kan? Terus karomah siapa yang kamu percaya? Bingung nanti. Saya sudah sering coba yang begitu, bingung sendiri. Bahkan orang-orang Salafi ini mereka menganggap karomah para
wali juga halusinasi. Itulah. Sampai sejauh itu orang-orang salafi. Karena nggak masuk dulu ke definisi halusinasi itu apa, motifnya apa, implementasinya bagaimana, kan begitu, prakteknya seperti apa. Halusinasi itu lama prosesnya, sedangkan karomah sesaat kejadiannya tuh. Misalnya Abu Guru sekumpul misalnya bertemu dengan Nabi, itu sesaat kejadiannya, mengalami apa yang disebut ekstase. Ekstase itu artinya kesadaran yang berubah. Misal Mas Komar Wali, misal contohnya, Mas Komar Wali mengalami ekstase. Tiba-tiba Mas Komar itu melihat Mekah, mata Mas Komar melihat Mekah, itu ekstase, mengalami kejadian spiritual. Nah itu kehendak Allah terjadi dan kejadiannya sesaat, di luar kesadaran dia. Itu yang namanya karomah. Dan para sahabat itu termasuk Umar bin Khattab pernah mengalami ekstase begitu. Pas beliau sedang khutbah, tiba-tiba melihat ada orang perang, bayangkan. Di tempat yang jauh, perang. Umar bin Khattab bisa memberi komando. Bayangkan. Itu orang mengalami ekstase, bahwa karomah itu ada, sampai sekarang juga ada. Tapi karomah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Untuk orang-orang soleh, beda sekali kalau dibandingkan halu. Itu halu orang sakit jiwa. Mereka bukan orang soleh. Oke. Jadi dungunya itu tidak hilang-hilang. Itulah bilang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat Anda, bagaimana sikap kita pada para waliullah ini? Ya, para wali Allah itu sikap kita yang pertama itu hormat. Yang kedua itu, ini yang penting poinnya, Ya, apa itu? harus cinta sama para wali. Karena apa? Karena berdasarkan hadis Nabi, nanti di akhirat itu seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nanti kita bersama dengan para wali itu. Jadi kita hormat sama Abu Guru sekumpul, kita hormat, kita takzim. Biar apa? Biar kita di akhirat bareng bersama mereka, walaupun kita ini orang kotor, orang banyak dosa. Berharap agar mendapat syafaat dari mereka juga ya. Bisa mendapat syafaat. Orang soleh itu bisa memberi syafaat tuh. Nanti kita bersama-sama dengan orang-orang soleh. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang salaf ini? Kan mereka tidak mempercayai para waliullah, para habaib, bahkan mereka mendustakan para habaib ini. Karena mereka sebenarnya bukan pengikut salaf. Pengikut salaf itu dari mulai sahabat, generasi tabi'in, mereka percaya karomah. Yang nggak percaya karomah itu sama mujizat siapa? Abu Jahal. Abu Jahal nggak percaya sama karomah. Jadi sebenarnya terkait masalah karomah ini, orang-orang salaf bukan ikut pemahaman para sahabat, tapi ikut pemahaman Abu Jahal. Nggak percaya. Hakikatnya sebenarnya orang salafi ini mengikuti Abu Jahal. Pemikiran Abu Jahal masalah karomah ini karena nggak percaya. Jadi sepintar apapun berbohong, tetap ketahuan kalau akal kita cerdas. Oke. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Abdul Razak atas waktu Ya, dan pencerahannya yang begitu sangat detail. Mudah-mudahan orang-orang salafi yang masih awam atau belum memahami apa makna karomah ini, semoga berkat video ini orang salafi dapat tercerahkan dan bisa memahami makna karomah dan bisa membedakan antara karomah, halusinasi, atau yang lainnya. Oke guys, untuk podcast kita kali ini kita akhiri saja sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.